kalau kamu pelajari agamamu mengenai kitab sucimu ya, seharusnya dipelajari tentang agamamu ya. Kenapa kamu bahas Kristen di sini? Loh, Al-Quran saya menyuruh untuk mempelajari kitab kamu. Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab kamu telah berubah-ubah. Makanya saya pelajari apakah betul apa tidak. Oh iya, karena Al-Quran saya mengatakan. Masuklah Katolik supaya kamu lebih memahami. Loh, ini namanya kamu sedang melanggar undang-undang, mengajak orang lain beragama sementara saya sudah beragama. Dek, cobalah biasa aja, santai. Jangan nampak kali kalau kamu tuh ketakutan kami bahas agamamu loh, Dek. Orang kalau yakin dengan agamanya benar, orang kalau yakin kitabnya bisa menjawab pertanyaan, dia tidak takut agamanya dibahas seperti kami. Mana pernah kami takut agama kami dibahas? Justru kami tantang kalian membahas agama kami dengan ilmu. Makanya kami banyak bertanya sama kalian. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu, apa hak kamu melarang saya membahas kitab kamu? Merubah keyakinan orang lain ya. Saya tidak pernah mengajak kalian masuk Islam. Sorry ya, jangan GR ya. Islam itu agama untuk orang berakal. Islam itu untuk orang terpilih. Kenapa kalian merasa saya ajak jadi Islam? Nggak pantas kalian kalau belum Allah nyatakan kalian pantas jadi Islam. Kenapa saya harus memantas kalian untuk masuk Islam? Saya hanya mengajak kalian berpikir. Karena kami udah punya keyakinan sendiri loh. Kami percaya bahwa Lo yang ngajak kau masuk Islam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya blogger Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan blogger Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tentu ditelanjanginya bininya boleh. Ada aja kau ini. itu di depan umum kan ya pasti suaminya juga tahu. Itu kan hanya soal joget-joget aja kok. Kalau kami di Islam, bro, Bang Bernardo, di Islam, Bangsa itu kan budaya, Bang. Budaya tidak ada tentang agama. Nggak bisa. Budaya yang bertolak belakang dengan syariat Tuhan, dengan hukum Tuhan, dengan aturan Tuhan selesai tertolak, bro. Coba gini, Greg. Coba gini, Bernardo. Kamu definisikan arti budaya dulu. Coba, budaya itu artinya apa? Kamu paham nggak? Budaya itu kebiasaan orang dari zaman dulu.
Nah, agama itu bukan kebiasaan manusia yang tidak berasal dari Tuhan. Yang namanya agama itu akan jadi budaya. Kemudian, kami tidak mengagamakan budaya, tapi membudayakan agama itu betul. Memang agama akan jadi budaya karena menjadi terbiasa, kemudian dilakukan terus-menerus. Itu tak masalah. Siapa bilang itu salah? Karena memang ritual yang diperintahkan akan diulangi. Generasi by generasi menjadi budaya. Nah, yang saya tanya sekarang ini, kalian umat Kristen, semua kamu gini loh Julio, kalau saya lagi ngomong sama orang lain, jangan kamu timpali, biar kelihatan kamu punya harga diri lo bro. Kamu laki-laki toh, masa saya ngomong sama Bernardo kamu Kalian itu kan terlalu percaya sama apa yang tertulis. Gini loh, memang kami percaya sama yang tertulis lah. Tunggu. Memangnya kau tahu dari mana tentang agama tanpa ada tertulis? Kau didatangi Tuhan. Tuhan bertemu dengan kau langsung. Kita tahu sebuah Alkitab ditulis dengan ribuan tahun yang lalu. Kita bisa ya itu urusanmu, itu kitabmu, bukan urusan kami. Kami justru membuktikan. Makanya walaupun saya mau jelaskan kenapa. Bernardo, gini dulu. Aku mau tanya dulu. Kau seorang akademisi? Bukan. Kau seorang pembelajar teologi? Bukan. Berarti kau jemaat awam? Iya. Jemaat awam mau menjelaskan di sini. Tunggu. Kalau jemaat awam di Komal ini, di mana saya berada, itu tidak diizinkan menjelaskan loh, Dek. Hanya diizinkan bertanya. Kenapa? Dipastikan kalian bertanya saja sulit, apalagi menjawab. Nah, kamu kalau menjelaskan, pastikan kamu dapat penjelasan itu dari hasil pembelajaran, bukan dari hasil doktrin loh. Tolong ya, kami umat Islam ini akan mendengarkan penjelasan dari hasil pembelajaran. Yang kami mau dengar itu ilmu, bukan asumsi. Asumsi itu adalah pendapat yang dianggap benar sendiri. Tidak ada yang validasi kebenarannya. Maka kalau kamu ingin divalidasi kebenaran yang kamu ucapkan, sampaikan itu menggunakan literatur. Apa? Buku, kitab suci. Hayo, kita diskusi bagus-bagus ya. Saya tidak mau umat Islam ini lama-lama. Boleh. Kamu bertanya saja. Ya, silakan kamu bertanya aja. Nggak usah kamu jelasin kalau kamu nggak ngerti apa-apa ya, Dek. Aku bertanya di sana gini. Contoh sebuah berita ya ditulis. Contoh surat kabar. Tapi belum tentu pasti sama dengan kejadiannya, ya kan? Apa ini? Kamu tahu tidak, kabar berita yang tidak jelas kejadiannya itu namanya hoax. Jadi kamu mau bilang seluruh media TV. Makanya kami bilang, kalau seandainya orang ngomong jangan dipotong dulu. Kamu ini kan diam dulu Bang Bernardo. Bernardo. Makanya di dalam Islam kami tidak jadi bodoh secara totalitas, karena kami juga banyak mendengar loh. Orang seperti kami ini orang yang belajar, bukan orang yang cuma ngomong dari ketidaktahuannya, tapi mengajari orang lain dengan ketidaktahuannya. Kamu tadi mengakui kamu jemaat awam. Nah, kamu resah dengan kabar berita yang kamu bilang, sedangkan berita saja belum tentu benar. Kamu bilang begitu, lah memang betul. Makanya perlu kita kritis, perlu kita selidiki. Jangan percaya begitu saja. Lah kau kitabmu yang ditulis sama orang yang nggak kau jelas aja kau percaya kok. Berarti kau sedang menampar agamamu sendiri loh, Dek. Kami bukan begitu umat Islam. Kami menyelidiki setiap yang kami dengarkan. Contoh, ketika ada hadis, kami lihat dulu siapa yang bicara. Ternyata penulis hadis, kami lihat kapasitasnya sebagai apa. Gitu loh. Bukannya kami bodoh iya aja. Makanya kalau ada orang yang mengadakan satu pengajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kami tidak ikuti. Nah, kalau kau meragukan Al-Quran dan hadis, mari kita uji kitabmu dan kitab kami. Berani? Kami jujur Mbak, kami tidak pernah mempermasalahkan keyakinan lain orang lain. Gini loh brother, kenapa kalian ini red herring terus? Kenapa kamu lari-lari terus? Ada saya bilang tadi kamu mempermasalahkan agama saya. Saya tadi mengajak kamu untuk membuktikan bagaimana cara supaya kita tahu mana kitab suci, mana yang bukan kitab suci. Nah, kenapa kamu malah berkeluh kesah kepada saya dan curhat? Kamu siap nggak sih diskusi? Ini heran saya orang-orang Kristen nih loh. Mereka itu orang yang naik ke atas Komal. Diam dulu. Kenapa kalian ini tersesat? Karena kamu banyak bicara dari apa yang kamu tidak tahu. Kamu bicara dari apa yang kamu tidak tahu. Saya tanya kamu nggak tahu. Coba saya tanya sama kamu, siapa penulis kitab Esther? Ayo. Siapa penulis kitab Yohanes? Ayo. Inilah kenapa orang Kristen ini tetap sesat menjadi Kristen. Karena mereka itu bicara pakai doktrin terus. Mereka tidak butuh ilmu. Yang mereka butuhkan adalah menyampaikan doktrin sesatnya di hadapan kita. Aneh kalian ini. Sudah saya bilang dari tadi, kamu awam bertanya saja. Jangan kamu awam banyak menjelaskan. Orang kamu gak ngerti apa-apa. Kamu merusak peradaban.
Kalau kamu menjelaskan sesuatu yang kamu tidak pelajari, kamu merusak peradaban, Dek. Cukup Kami kalian rusak awam, peradaban tapi bukan itu awam Islam, sesama Bang. kalian saja. Jangan kalian bawa-bawa kami. Kamu lagi di forum Islam sekarang. Kamu pelajari dulu kitab kamu loh. Coba kamu pelajari kitab kamu dulu. Apakah kamu tahu siapa penulisnya? Apa kamu tahu siapa yang mengkanonisasinya? Apa kamu tahu isinya semua itu tidak kontradiksi atau kontradiksi? Pelajari dulu. Baru mengkritisi kitab suci orang lain seperti saya. Saya mengkritisi kitab kamu karena saya lihat perbandingan antara kitabmu dan kitab saya itu jauh. Kitab saya terjaga, tidak pernah terdistorsi. Kitab kamu terdistorsi. Nah sekarang kamu punya apa bicara dengan saya? Saya tanya, saya kuliah 4 tahun. Komunikasi penyiaran Islam untuk menjelaskan agama saya. Kamu mau menjelaskan agama kamu pakai apa? Pakai alat apa? Pakai kemampuan apa? Jawab. Kalau kamu pelajari agamamu mengenai kitab sucimu ya, seharusnya dipelajari tentang agamamu ya. Kenapa kamu bahas Kristen di sini? Loh, Al-Quran saya menyuruh untuk mempelajari kitab kamu. Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab kamu telah berubah-ubah. Makanya saya pelajari Kalau kamu apakah pelajari- betul apa tidak. kamu mau pelajari- Oh iya, pelajari karena kitab kami Al-Quran Kristen, saya ya mengatakan. masuklah Katolik supaya kamu lebih memahami. Loh, Kami pelajari ini namanya Katolik, kamu bukan sedang hanya kita, melanggar Bang. undang-undang, mengajak orang lain beragama sementara saya sudah beragama. Sejak kapan orang-orang yang mempelajari? Makanya dari situ jangan pelajari agama. Gini loh, kalau kamu takut agama kamu saya bongkar, itu urusanmu. Tapi kamu jangan kelihatan banget takutnya di sini loh, Dek. Ini semakin menunjukkan kalau kamu terguncang loh, Dek. Cobalah biasa aja, santai. Jangan nampak kali kalau kamu tuh ketakutan kami bahas agamamu loh, Dek. Orang kalau yakin dengan agamanya benar, orang kalau yakin kitabnya bisa menjawab pertanyaan, dia tidak takut agamanya dibahas seperti kami. Mana pernah kami takut agama kami dibahas? Justru kami tantang kalian membahas agama kami dengan ilmu. Makanya kami banyak bertanya sama kalian. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu, apa hak kamu melarang saya membahas kitab kamu? Kalau menurut kamu mau bahas, silakan, tapi jangan merubah keyakinan orang lain ya. Saya tidak pernah mengajak kalian masuk Islam. Sorry ya, jangan GR ya. Islam itu agama untuk orang berakal. Islam itu untuk orang terpilih. Kenapa kalian merasa saya ajak jadi Islam? Nggak pantas kalian kalau belum Allah nyatakan kalian pantas jadi Islam. Kenapa saya harus memantas kalian untuk masuk Islam? Saya hanya mengajak kalian berpikir. Karena kami udah punya keyakinan Apa? sendiri loh. Kami percaya bahwa Lo yang ngajak kau masuk Islam Allah siapa? Tuhan itu Bernardo, esa. Dek. Kan pesan Adek, sama yang ngajak kau Allah, masuk Islam sama siapa, Bapak, woi? itu sebagai bapak. Nah, itu kan Bernardo, memang keyakinan kami. kamu tunjukkanlah di sini kalau kamu ini tidak terguncang, Dek. Nampak kali kau terguncangnya loh. Saya tanya sama kamu, kapan saya ngajak kau jadi Islam? Aku pernah terguncang ya sama saudara-saudara Islam karena Ya kalau tidak dari terguncang dulu nggak usah kayak hidup gitu sama- narasinya. Itu hidup- kayak narasi hidup terguncang kami itu sekali. sangat berdampingan sama saudara Islam karena kami orang Iya, PKP, tapi jadi narasimu itu kami nampak kali terguncang. sering-sering, Janganlah bahas gini loh, tapi woi, kami Bernardo. tidak pernah Jadi kan ini menyalahkan moderator, keyakinan Dek. orang lain. Bernardo, kita di sini sedang tidak duduk di warung tua terus ngomong-ngomong santai. Kita di sini sedang diskusi. Diskusi ini mengutamakan critical thinking, bertanya dan menjawab. Kamu siap nggak diskusi? Kalau nggak siap ngapain naik, Dek? Kenapa kamu malah nangis di komal ini, Dek? Jangan menangis, anak bunda. Mentang-mentang bunda di sini mengajak kamu berpikir. Tidak perlu menangis, Oke, anak kalau bunda. begitu- Tunjukkan saja agamamu itu benar atau tidak. Kalau kau tidak mampu menunjukkan agamamu benar atau tidak, minta tolong sama pendeta. Pendeta minta tolong. Pendeta, tolong aku babak belur depan Uniripa. Uniripa Kami- telah membuat kami aku bukan babak pendeta. belur. Tidak mampu Kami aku itu menjawab pastor, pertanyaan uskup, paus. Ya, Katolik panggillah kok bisa pastor. pendeta. Itu Iya, justru makanya salah. bilang sama Kalau pastor. kamu kan bilang benar-benar tak tahu yakin orang kok masa Katolik tanya sama pendeta itu dari mana? Iya kan saya tidak tahu kamu Katolik atau ke Protestannya, saya tidak ngurusin itu. Yang saya tanya adalah kamu kesini ngapain? Oh, karena ini kan umum ya. Iya, di jadi sini kan untuk ini kan diskusi. media sosial ya. Iya, tapi ini tempat diskusi. Kalau merasa tidak sesuai dengan apa yang kalian bicarakan, ya kita juga boleh berkomentar lah. Ya silakan berkomentar. Mana yang mau kamu sanggah? Kalau Oten penyesat antikristus, apa Siapa bilang bantahan kami- kamu? Siapa bilang kami ini antikristus? Ya saya tanya sama kamu. Dalam kitab Ada kamu, ini saya kasih data.
Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus. Saya tanya sama kamu, Yesus manusia atau Tuhan? Ya, jadi justru ini yang aku mau jelaskan ya. Tunggu, kamu menjelaskan atas dasar apa? Kamu punya ilmu. Kamu tahu perikop ayat itu? Kan aku udah membacanya. Iya, saya tanya, kalau kamu sudah baca, pasti kamu tahu perikopnya. Apa perikopnya? Nah, coba ditanya ulang. Dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat antikristus. Greg, kamu percaya Yesus sebagai apa, Greg? Manusia unit jembala. Oh, mantap, kamu sesuai dengan ayat ini. Kamu percaya Yesus sebagai apa, Bernardo? Ya, sebagai Tuhan dan manusia. Ah, kamu antikristus karena di situ hanya sebagai manusia dikatakan. Ya, kalau kata Tuhan itu begini, Mbak. Kami Apa dalam kata agama Tuhan? Katolik itu, Apa kata Yesus? Tuhan itu adalah hanya sebuah dia itu sebuah bahasa ya. Tuhan Saya kamu menganggap bahwa buah-buahan dia itu ya? anak Allah. Tunggu, Tuhan kalau kamu Tuhan hanya dalam bahasa sebuah. Indonesia kan, Sebentar. Kamu Tuhan dalam Katolik bahasa mengatakan Indonesia Tuhan itu- hanya sebuah. Kamu Katolik mengatakan bahwa Tuhan hanya sebuah. Tuhan kamu kelas buah-buahan. Astagfirullahaladzim. Sama berani-beraninya kamu mengatakan Tuhan hanya sebuah, Dek. Inilah kenapa kenapa kamu ini ditutup mata dan pada umumnya itu, mata dan telinganya, Dek. dengar ya, dengar dulu kan, kita mau menjelaskan. Pada dasarnya Keraskan Yesus suara, itu keraskan kan- suara, keraskan suara, keraskan suara. Kamu ditonton ribuan orang loh di YouTube loh. Keraskan suara. Keraskan suara, keraskan suara. Masa Katolik di depan saya mencret? Jangan gitulah. Tunjukkan kalau kalian tuh punya kredibilitas. kami Katolik ya. Katolik itu kami yakin, kami punya ada definisi tersendiri ya. Kami punya definisi. Kenapa Katolik? Adalah doa aku percaya itu kan gini. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi kan. Dan akan Yesus itu sebagai putra yang tunggal. Nah, kalau gitu siapa pencipta? Ya siapa pencipta katanya situ? Itu Allah Bapa, Allah. Pintar. Kalau bahasa Allah itu, Pintar. Allah itu kan Allah. Nanti itu siapa kan, yang kamu sembah? Itu kan sebenarnya Siapa itu yang kamu bahasa sembah? Arab ya, Aram ya, Allah. Rifa. Apa ini, woi? Yahweh, Yehuweh. Saya Rifa. tanya. Yahweh. Apa? Apa anak serigala? Ini apa? Apa, woi? Menaik-naik udah kesurupan peneuma kamu. Apa kamu pikir saya budak? Saya nggak budak. Saya dengar omongan kamu. Ini saya lagi ngomong sama saudaramu Katolik ini. Bernardo, saya sudah bilang, kalau kau tidak punya ilmu, Dek, berhenti untuk memaksakan diri menjelaskan. Nanti babak belur depan saya. Lebih baik kau bertanya saja. Apa kau? Koran, apa? Hah? Apa Paulus? Silakan. Ini ada Paulus Ya. naik ke atas ini. Apa ini? Pengikut Paulus naik ke atas ini. Apa? Buka mic-mu. Masih akan bertanya. Apa kau jawab? Apa hukumnya atau apa katanya kalau punya muslim yang berjilbab tidur dengan non muslim bulan puasa? Jawab. Ya haram lah, wala takrabu zina. Jangankan tidur dengan non muslim, bersentuhan saja dengan yang bukan mahramnya itu berzina namanya. Karena ada dalilnya wala takrabu zina. Emangnya kayak di Kristen tidak dihukum sama Tuhannya ketika ada perzinahan? Coba saya tanya, apa hukumannya bagi Yesus kalau ada orang berzina? Coba. Kalau kami dirajam sampai mati kalau dia suami istri. Kalau dia adalah anak perawan, anak bujang, dirajam, dipukul 100 kali, didera. Nah sekarang saya tanya, kalau Yesus melihat umatnya berzina dengan bapaknya, dengan mamanya, dengan anak-anaknya, dengan saudaranya, tidur malam misalnya, bareng-bareng, apa hukumannya menurut Yesus? Dibebaskan. Apa? Apa hukumnya menurut Yesus kalau seandainya kalian ketahuan berzina dengan keluarga kalian? Atau dengan orang lain? Ayo. Apakah hukumnya menurut Yesus? Jawab. Berarti Mbak ini Bukan kayak mute-nya, menuduh orang lagi Katolik nyerocos itu, kayak dia tuh. Aduh, kawin ini. sembarangan ya. Di agamamu yang boleh kawin sembarangan. Makanya di gereja Katolik, di gereja-gereja itu ada perkawinan sejenis. Mana ini? Masa kamu nggak tahu nih? Di gerejamu yang boleh mengawini botol kecap boleh. Bulan puasa lagi. Ayo, nyata ini nyata. Nih kamu lihat nih. Nyata. Apa ini?
Apa ini? Kau cerita, kau curhat kelakuan buruk orang lain di hadapanku. Aku bicara ajaran. Nih kau tengok nih ya. Nih kau tengok nih, ada pemberkatan pernikahan dengan anjing nih. Kau kalau punya nyali ke Rum Katolik. Kenapa kau Iya, tidak saya berani datang. aku ajak ke Rum Katolik? Yang mana Rum Katolik mana yang perlu saya datangi? Minta maaf Kau ke umat datang. Katolik. Nena jelaskan pemberkatan pernikahan anjing Jojo dan Luna tuh. Ada nih pernikahan anjing diberkati Katolik nih. Tunggu kau di Rum Katolik kalau kau punya nyali. Kalau kau Islam abal-abal kau Islam abal-abal kau bukan Islam sesungguhnya kau. Islam abal-abal kau. Islam Kenapa panas bro? Kenapa Islam panas? sesungguhnya kau. Kenapa kau panas? Kalau kau punya nyali open cam diskusi loh gitu bro. Berarti kau ini Katolik abal-abal, penakut. Nggak mau open cam diskusi. Kau yang abal-abal, udah naik ke sini masih ngajak orang ke sana ke sini. Bukan mic aja nggak tahu dia. Masih nyerocos. Bro. Jadi kalau kita mau bahas itu jangan saling memojokkan satu agama ya, karena kalau kamu Saya tidak pernah memojokkan agamamu. Saya justru menyuruh kamu belajar. Saya bilang sama kamu, kalau kamu tidak mengerti agamamu, jangan kau jelaskan. Bernardo ini dari tadi curhat, si Bernardo ini loh. Kok curhat aja dari tadi? Kalau curhat di rumah, benar bagi kami. di rumah Mama Dede sana. Kan aku udah jelaskan tadi kan, Mbak bertanya, aku jelaskan. Kenapa Mbak potong? Kamu dasarnya apa menjelaskan itu, Dek? Yang menjelaskan sesuai dengan keyakinan kami lah. Keyakinan berdasarkan apa? Ya berdasarkan, kalau kami itu keyakinan itu berdasarkan warisan. Iya dari warisan mana? Dari mana? bapak-bapak. Dari mana? Ya, Dari mana? Nih kamu tengok nih. Warisan Kamu itu tengok dari budaya kita, BBC Mbak. nih. Kamu Warisan itu tengok nih sebuah ya. tradisi Kamu baca nih. yang BBC nih. Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Nih. Ini nih baru data dari saya. Kamu bicara apa itu? Kamu bilang kami boleh menikah sembarangan, nggak boleh. Tapi di gerejamu boleh, di gereja Katolik. datanya itu enggak benar itu. Ini BBC, masa kamu tuduh BBC nggak benar ini? BBC menyatakan, Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Aduh, Dinda. Aduh, Mbak, parah ini. harus melihat juga sekarang. Udah, Greg, mereka bertanya aja, Greg. Kasihan Greg, Greg Natega. Udah, Bang Bernardo. Ya. Kau tanya aja, kau kan nggak paham tentang Bibelmu. Ditanya apa kau jawab apa, mending kau nggak usah jelaskan karena kau nggak punya modal, nggak punya literasi. Bagaimana aku Sekarang bertanya agamaku tentang kau bertanya aja. Agama Katolik. Ya udah, kau punya nomor pendeta nggak? Atau pastor, atau uskup, atau kardinal, ada nggak? Punya nomornya nggak? Atau anak-anak sekolah minggu yang Kalau kamu mau nggak? masuk Saya tanya dulu, ada nggak? di room Katolik? Ya punya nomornya nggak? Punya nomornya nggak? Sebenarnya gini, kami Enggak, saya nggak minta sebenarnya. Ada nomor nggak yang bisa dihubungin kamu? Berdebat dengan agama lain. Ya udah, sorry. Itu- Kita nggak ini. Oke, halo. Konstania. Oke, Islam Kristen. Oke, Katolik. siap Islam. Oh, Katolik. Ibu, apakah jangan kau panggil aku ibu ya. Oh iya iya. 21 Sorry. aku. Waduh. Oh ya udah. Teh. Iya, menanya sama Tante Rifa. Ya udah, bertanya ya, bukan berdiskusi ya. Enggak, nanya aja. Oke, silakan Undi Gembala, lanjut. Halo, Fonstania. Adik cantik. Tante mau nanya, nggak apa-apa kan? Boleh, nanya Kan apa? katanya Bunda Maria di dalam Islam kan nggak menuhankan anaknya. Nah itu apa? Ya karena dia pintar. Masa tuh anaknya mau dituhankan, sayang? Nah, Karena Bunda Maria itu pintar, cerdas, baik, solehah. Dia adalah wanita mulia, ahli surga. Dia tidak mungkin dia menuhankan manusia, apalagi manusia yang dia lahirkan sendiri, sayang. Bagaimana mungkin seorang ibu menuhankan anaknya, sementara anaknya diajarkan untuk patuh dan tunduk dan juga berbakti kepada orang tua. Nanti mereka berantem lah. Kau harus berbakti kepadaku, kata anaknya. Tidak, kau kan mengajarkan supaya berbakti pada aku. Aku kan Tuhan, ya aku kan mamamu. Saling keplak lah nanti, berantem. Nah, rusak peradaban. Gara-gara mama dan anak saling minta berbakti. Gimana itu?
Jadi di Islam itu tidak masuk akal kalau Bunda Maria menyembah kepada anaknya. Kenapa? Itu melanggar kode etik kesopanan. Satu, tidak etik. Yang kedua, tidak masuk akal. Keempat, ya pikirkanlah saudariku, masa Tuhan dilahirkan dari vaginanya? Maaf ya. Berantemlah dia nanti. Kau sudah kulahirkan, kau aku pula berbakti kepadamu, katanya kan. Nggak mungkin lah itu, Dek. Betul lah, Dek. Berpikirlah, Dek. Terus mananya lagi kalau tentang Islamnya, kenapa di Islam itu selalu mendewa-dewakan Nabi Muhammad sampai pernah Nabi Muhammad dinyanyikan lagi? Menyanyikan itu bukan berarti mendewakan. Saya menyanyikan Gregorius karena dia ganteng misalnya. Gregorius, gantengnya anak orang, gantengnya laki orang. Lalu saya menjadikan dia dewa gitu. Enggak lah, Dek. Masa menyanyikan Itu kenapa? mendewakan? Tidak ada mendewakan Ya, itu dengan cara kenapa? menyanyi. Apa? Dipuji-puji itu kenapa? Soalnya kan katanya Enggak pernah. Saya tidak Nabi boleh memuji Muhammad Nabi saya. itu Enggak ada. Nabi Muhammad melarang. Nabi Muhammad melarang kami memuji-muji beliau berlebihan. Kami cuma boleh bersalawat untuk beliau. Dan kami bersalawat itu karena perintah Allah. Nah, kalaupun kami misalkannya memuliakan beliau, bukan memuji-muji berlebihan karena beliau tidak izinkan itu, karena kami mencintai beliau, karena kami tahu Islam dari beliau. Nggak ada ceritanya mendewakan Gregorius, jenggotnya lebat banget, walaupun cuman filter, tapi lumayan juga. Tiba-tiba langsung mendewakan Gregorius gitu. Ya nggak mungkin lah, Dek. Aduh, adik. Ini gara-gara kebanyakan makan babi kecap adik ini kayaknya ya. Masa menyanyikan langsung mendewakan? Yang gitu ya, Dek. Itu ini nggak suka tuh argumen-argumen kayak gitu tuh. Rusak ras peradaban jadinya tuh. Masa menyanyikan langsung mendewakan, Dek? Bener aja lah, Dek. Nanti masa ini nyanyi, oh rapi amat, sayang laki Nagita, cobalah laki gue, pasti gue kaya raya. Oh langsung ini Uniriva mendewakan Rapi Ahmad. Enggak lah, Dek, enggak gitu ya sayang ya. Dek, Dinda baju, Dinda. kasih. Udah dikasih tahu Tante. Oke, Iya. siap sama-sama. Lanjut Tante. Apa, Dek? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Udah enggak? Aku nyimak. Oke, siap. Oke, Per Dede. Halo Per Dede. Selamat pagi menjelang siang. Oke, Pak Per Dede, sorry Pak Per Dede, siang. Oke. Halo Bang J. Halo Jel. Halo, Oke, Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Oke, open cam Bang ya. Silakan. Bang Perdede ini belum bisa open cam. Bang Perdede ini pendeta atau anak sekolah minggu atau pastor atau frater atau pernah sekolah STT Umat. Pernah, tapi pernah baca literasi lah, punya literasi tentang Bible atau kekristenan. Ada? Pernah. Ada literasinya. Nggak mau tanya aja sama sama Waduh. Ngeri. Sorry, saya turunkan ya. Sorry. Sorry. Oke. Gimana? bisa kan bertanya kan? Iya, silakan bertanya. Lanjut. Uni Gembala monitor. Lanjut aja sambil aktivitas dulu ya, belum bisa buka cam ya. Iya. Maaf ya, Ini saudara. beliau bertanya nih. Mau bertanya. Ya boleh. Saya belum bisa Silakan. buka cam sebentar. Saya minta waktu 3 menit baru saya bisa buka cam ya. Oke, siap nih. Silakan bertanya. Ini Bang kan Perdede. ada judulnya ini penyesat. Ya kan? Judulnya itu Oten Penyesat dan Antikristus, Bang. Kenapa kami buat judul begini? Karena setiap kami diskusi itu rata-rata Oten menyesatkan, mempelintir kitabnya, menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Gitu loh, Bang.
Kami ingin berdiskusi, ada nggak kira-kira Oten yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus? Itu makanya kami buka diskusi ini. Ya, saya mau tanya ini, Bu Ibu Ripa ya, Ya silakan Pak, silakan. apakah di luar Kristen agama yang lain itu sesat juga menurut Islam? Kalau menurut Islam, jangankan di luar Islam, ada orang Islam yang tidak mengikuti Rasulullah dan tidak mengikuti Al-Quran, menambahkan ajaran sendiri, itu termasuk sesat, Bang. Karena sesat dolalah itu, dolalah dari kata bahasa Arabnya dolalah, itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan, menambahkan apa yang tidak diajarkan, dan kemudian orang-orang yang apa ya namanya, membuat ajaran-ajaran baru gitu, yang tidak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad. Jangankan dia dari agama lain, seagama dengan kami saja, mengaku Islam saja, kalau dia tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, dia melenceng dari Al-Quran dan hadis, dia bisa dikatakan sesat, Bang. Oh, berarti termasuk kafir juga lah Ibu ya? Kafarot, iya. Gregorius ini walaupun dia ngaku Islam, kalau dia mengingkari apa yang Allah katakan di Al-Quran, dia bisa dikatakan kafir. Makanya ada istilah kufur nikmat. Apa maksud kufur nikmat? Ketika Gregorius diberikan istri yang cantik, terus dia bilang si Darni lebih cantik daripada istrinya, nah dia bisa dikatakan kufur nikmat. Sama itu dari kata kafaro. Misalkannya Gregorius dapat rezeki dari Allah, tapi dia masih mengeluh, aduh sedikit kali, dia bisa dikatakan kufur nikmat. Maka biasa dikatakan kafaro, kafir kepada Allah dalam hal diberikan nikmat. Dia tidak mengakui atas apa yang Allah telah berikan. Seandainya seorang istri mengingkari kebaikan suaminya, dia termasuk kufur kepada Allah. Kenapa? Dia menolak rezeki yang Allah berikan, tidak mensyukuri. Maka mereka bisa kufur. Tapi istilahnya beda, karena kufur itu tidak sampai membatalkan keislaman, tetapi adalah perilaku dosa besar. Tapi kalau kafaro itu keseluruhan, karena kalau kufur itu ya istilahnya dia hanya menolak sebagian, tapi dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau kafir, itu beda dengan musyrik. Orang kafir adalah orang yang menolak nabi-nabi dan menolak Allah. Ya, contohnya orang Yahudi. Tapi apakah orang Yahudi itu musyrik? Belum tentu. Kalau dia percaya seperti Rabi Sadiagaon, Tuhannya satu, dia tidak menyekutukan Tuhan. Tapi kalau Kristen banyak kali gelarnya, Bang, udah kafir, musyrik, jahil, dolalah, fasik, zindik, apalagi coba, bau, becek, kan babi, banyak kali lah. Nasib kalian tuh memang luar biasa, aku tengok. Udahlah, banyak Bang gelar kalian, Bang. Kafir, musyrik, zindik, fasik, jahil, bau, mencret, penyesat. Rata-rata banyak kali, Bang, entah kenapa. Kok semua kalian ambil gitu loh, Bang. Minimal tuh kalau sesat tuh ya satu-satu lah. Fasik-fasik aja gitu kan. Kafir-kafir aja. Ini semua Bang ambil. Kafir menolak ajaran yang betul. Musyrik mempoligami Tuhan. Zindik tidak baca kitab tapi menjelaskan. Fasik keluar dari pemahaman yang diajarkan Yesus. Jahil mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Jahil murokat. Udah berkali-kali pakai KBBI pun nggak paham-paham. Jadi banyak kali gelar kalian itu, Bang. Ibarat kata, makanya dikatakan kalian itu seburuk-buruknya manusia loh. Karena kalian, heran saya, kok banyak kali gelar yang kalian pakai. Itu loh. Kenapa gitu? Oke, makasih Bunda. Tapi mau nanya ini lagi, berarti di luar dari Islam berarti sesat gitu ya, tapi yang benar itu Islam gitulah ya. Oh jelas. Dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk kalian ini. Orang kafir musyrik itu gelarnya tuh kalau profesor banyak nggak apa-apa gelarnya. Unirifa, SPD, MPD, DPD, PD sekali nggak apa-apa, bagus. Ini enggak. Pardede, selengket, raja, kafir, musyrik, jahil, zendek, fasik, murokat. Banyak kali, brother. Kasihan saya gitu loh. Coba lah, kafir aja dulu, jangan yang lain gitu loh. Coba satu-satu lah. Kalau orang Yahudi itu masih mending dia. Yahudi itu kafir. Tapi belum tentu mereka jahil.
Karena mereka ikut kitab sucinya. Jadi kalaupun mereka mengikuti kitab sucinya, tetap jahil tapi sedikit lah, nggak banyak kali jahilnya. Karena mereka nggak punya panduan lagi, ya kan? Mau dibuang kitab sucinya pakai apa? Karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Nah, jadi mereka jatuhnya adalah kafir. Tapi apakah mereka mempoligamikan Tuhan? Tidak. Mereka setia kepada Tuhannya yang tidak tahu mereka sebutkan namanya kayak mana. Mereka panggil dengan Hashem. Tapi kalau kalian bang, orang Kristen ini bang ya, apalagi yang ada di Indonesia ini ya, lebih parah daripada Kristen yang di Eropa bang. Di Eropa kita kasih data, masih mau mereka berpikir. Di Indonesia KBBI pun mereka langgar. Padahal mereka mengaku bersumpah satu, bahasa Indonesia. Dilanggar. Makanya jahilnya murokat. Mungkin kalau sudah ada pangkat kuadrat itu, gelarnya udah pangkat kuadrat gitu bang. Makanya sedih saya. Makanya saya kadang untuk melarang saudara-saudara saya yang cerdas-cerdas ini seperti Greg ini, aduh Greg janganlah hantam kali Greg, slow lah Greg, kasihan Greg, mereka itu udah kafir musyrik zendik fasik jahil murokat kuadrat, ditambah lagi dihajar lagi, dipermalukan lagi, udahlah cukup lah gitu kan. Tapi ya kadang-kadang manusiawi lah Greg ini emosi karena dia diperintahkan oleh negara kita memerangi kebodohan gitu loh. Makanya dia tegas karena dia menjalankan program pemerintah yaitu mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu kiranya sudilah teman-teman Kristen untuk pikul salib. Kalau kalian merasa teraniaya, berdoalah kepada Tuhan kalian tentang kami. Ya, katakan begini, ya Tuhan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal kami tahu yang kami lakukan. Ya, Tuhan kalian yang nggak tahu apa yang kami lakukan. Ya, kalian berdoa begitu kan? Ya Tuhan, ampunilah Gregorius. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan. Tuhan kalian yang nggak tahu apa yang dilakukan Gregorius. lanjut. Oke Bun. Jadi kalau apa itu sebenarnya membunuh apa melarang orang ibadah itu menurut Ripa sesat apa enggak itu? Oh, bentar. Orang-orang yang melarang orang lain beribadah itu intoleran, bukan sesat, intoleran. Silakan, aku pasang lipstick dulu ya, jangan ajak ngomong dulu. Berarti Bang Gregorius lah yang menjawab. Kenapa? Maksud tadi kan Yuniripa bilang intoleran itu bukan sesat katanya. Kalau menurut Bang Memang. Gregorius gimana itu? Bukan intoleran itu mereka yang bukan sesat, tetapi pemahamannya kurang tentang agama Islam. Mengenai apa itu pemahaman apa yang kurang? Pemahaman mereka tentang Islam itu kurang. Ya kalau pendapat saya sih ya Bang Gregorius saja yang memberikan pemahaman sama mereka begitu. Ya kan, Bang, kayak mana sih Gregorius mau memberikan pemahaman kepada orang-orang sesat itu? Suruh orang-orang sesat itu datang Gregorius, masa dia guru yang mendatangi murid? Murid mendatangi guru kayak Anda ini datang ke Komal ini untuk belajar. Ada-ada aja Bang ini loh. Maksud saya Ripa, sebelum memberikan penerangan sama di luar Islam ya Islamnya dulu. Bang. Saya kan nggak keras sama abang, saya nggak maki-maki abang. Kenapa? Jangan bergetar bang. Masa roh Tuhan ada dalam lubang hidung abang? Masa takut dengan saya yang punya roh setan dalam lubang hidung saya? Masa Tuhannya kalah? Kalau kita adu hidung kita kayaknya menang hidung abang harusnya loh. Karena di hidung abang ada Tuhan. Abang jangan bergetar suaranya, santai. Kuat, tegas. Saya benar agama saya. Ini buktinya. Mana mataku? Ini matamu. Ah gitu bang, ya semangat bang. Selalu semangat, ini kan masih pagi, habis sarapan pasti semangat, Ripa. Ya, maksud saya itu tadi sebelum gini bro, ya kami itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ada yang dakwahnya langsung head to head, langsung door to door, langsung datang ke tempat pengajian, langsung ke tempat mereka. Kalau kami kan lewatnya sini, dan kami ini apologet Islam, jadi membenteng umat dari pemurtadan. Jadi untuk menjelaskan, menjawab framingan orang-orang Kristen yang suka framing ayat Al-Quran, suka menghujat Allah Subhanahu Wa Taala, suka menghujat Nabi kami. Nah di situ bagian kami. Ada waktunya kami keras, ada waktunya kami lembut. Nah untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang di sana yang dianggap intoleran, yaitu karena kurangnya ilmu, pemahaman mereka tentang Islam. Dan ada juga karena terpancing. Ada yang
akhirnya terprovokasi, ada itu. Jadi nggak semuanya ajaran Islam nggak seperti itu. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Cuman karena manusia punya pemahamannya masing-masing, kemudian mendapatkan gurunya yang beda, ya akhirnya seperti itu. Dan memang pemahaman mereka belum belum sampai pada pemahaman yang benar gitu. Ya, maksud saya ya memang itu Bang Gregorius. Kalau mereka dikasih pemahaman pasti lebih cepat nangkap daripada yang di luar kan. Iya, kamu udah punya bagiannya masing-masing. Tahu ustadz kan, asat itu berdakwahnya langsung ke tempat-tempat mereka. Dan mereka di tempat mereka aja sudah ada kiainya, sudah ada ustadznya. Dan namanya terjadi suatu permasalahan, pasti ada yang terjadi di situ, ada masalah di situ. Jadi kalau melihat sesuatu jangan melihat dari satu sisi aja, harus dari dua sisi. Gitu. Kalau cuma melihat setelah terjadinya pembubaran segala macam, ya salah juga. Harus lihat dari dua sisi. Kenapa terjadinya pembubaran? Kenapa terjadinya perusakan? Harus dilihat juga. Itu bro. Ya, lihat dari dua sisi biar pintar lah. Iya, tapi kan tetap judulnya melarang orang ibadah, rumah ibadahnya dirusak. Itu penting di situ dulu lah, maksud saya. Bang, kami bukan lembaga permasyarakatan, kami bukan juga kantor polisi. Dari Jangan. sisi agama, bukan dari segi Iya, kalau kami kalian bertemu kan dengan orang-orang yang memberikan apologet itu, pencerahan, apologet itu tujuannya menginjili domba-domba tersesat. masukan buat umat-umat. Bang, Itu maksud saya. apologet Ini itu masalah tugasnya bukan adalah menginjili serigala berbulu domba yang merasa tersesat, yang merasa dijamah oleh Tuhan, padahal tersesat. Itu tugas kami, menginjili domba-domba tersesat. Ada lagunya bang, ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Oten. Aku bersin keluar setan, abang bersin yang keluar Tuhan. Bang, kami ini diskusi bang, namanya aja diskusi lintas agama. Kalau seandainya kami mendakwahi orang-orang yang sesama kami, itu judulnya adalah kajian internal Islam. Ada setan di hidungku. Bentar bang, aku nyanyi. Teman-teman abang suka bang. Bang, teman-teman abang terhibur itu. Ada setan di hidung aku. Ada Tuhan di hidung Oten. Aku ngupil, kena setan. Oten ngupil, Tuhannya yang kesodok tangan. Lanjut. Enak itu lagunya kira-kira. Ada setan di hidung Islam. Ada Tuhan di hidung Oten. Kami beringus, setan yang kena, Oten beringus, Tuhan yang kena. Udah bang, serius lah bang diskusi males main-main kayak gini bang. Saya lagi mau menginjil ini bang. Saya replay lagi nih. Anak bunda silakan bertanya aja yang awam. Akan pakai. Ya Oke, anak bunda yang Bang awam. Perdede, bertanya silakan, bertanya yang benar lah. Silakan. Kami kajian-kajian pun saya itu tetap menghibur bang, supaya kalian tuh nggak boring ya. Saya tahu kok, bicara tentang agama adalah perkara yang sangat sensitif. Supaya tidak terlalu tegang, saya buat kalian di sini tidak takut bicara dengan kami. Makanya saya menghibur kalian. Kurang apa saya coba? Ya. Saya kasih ilmu, saya hibur hati kalian yang luka, yang banyak pinjolan itu, ya kan? Utang pinjolnya udah banyak menumpuk, bini nggak kasih makan, diusir pula dari rumah. Masuk ke Komal Grek, dapat ilmu, dapat hiburan. Kurang apa coba? Dapat kami dengarkan curhatannya. Apalagi kurangnya kami umat Islam, masih kami kurang toleransi gitu. Ya kalau memang kalau orang menghibur orang nggak pahala itu. Berpahala lah, apalagi sebenarnya kami berpahala menghibur orang yang calon neraka. Kenapa? Orang calon neraka itu dikasih dulu kenikmatan di dunia dengan cara kami buat dia ketawa dulu ya. Karena bentar lagi dia jadi api pembakar, kayu bakar api neraka, termasuk si Raymond ini. Raymond Salmon itu calon
api calon kayu bakar di dalam neraka. Kenapa? Karena dia menyelewengkan ajaran Yesus. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Dia bilang Yesus adalah Bapa katanya. Memfitnah Yesus kerjaannya. Menjelek-jelekkan Yesus kerjaannya. Tiap hari mengutuki Yesus. Ada-ada aja. Padahal Yesus sudah berkata waktu disalib, Eli, Eli lama sabaktani. Dia bilang Eli, Eli itu yang tersalib. Si Raymond ini memang tukang fitnah ya. Yesus difitnah, hari-hari menghujat Yesus. Berharap pula lagi masuk surga, mengaku pula lagi anaknya Yesus. Padahal tiap hari menghujat Yesus. Contoh kami umat Islam, hari-hari memuliakan Yesus dengan membela kehormatan dan kemuliaannya dari kalangan orang-orang yang percaya dia terkutuk. Tidak perlu merasa dekat, tidak perlu ngaku-ngaku anaknya, nggak perlu ngaku-ngaku saudaranya. Kami memuliakan Yesus tanpa butuh kami untuk dimuliakan. Kalian ngaku-ngaku memuliakan Yesus, padahal kalian menghina, menghujat setiap hari. Jadi Bunda Ripa, jadi dari inti pembicaraan tadi itu, kalau orang yang melarang ibadah, yang bumbun, bukan dari bagian kewajiban Anda memberikan pencerahan gitu ya, jadi intinya ya. Memberikan pencerahan itu kewajiban ustadz dan ustazah. Tugas saya kalau melihat mereka adalah memperingati. Tapi karena saya nggak ketemu mereka, maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan di luar sesuai dengan kemampuannya. Maka saya tidak diberi kewajiban untuk menjadikan orang-orang Islam itu tidak salah. Karena saya bukan ustazah. Saya adalah bugem, bunda gembala untuk anak domba dan anak serigala seperti si Raymond ini. Ya, saya bunda gembala untuk anak dewa, anak serigala, anak domba, anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak serigala, anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak dewa, anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak domba. Memang itu tugas saya, makanya saya bunda gembala. Siapa yang mengatakan saya bunda gembala? Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang menyeru kepada kaum kafir sama seperti menggembalakan hewan ternak. Ya kan saya ibu-ibu, saya kagem lah, kakak gembala atau uni gembala. Nih Gregorius manggil saya uni gembala, ugem. Panggil saya ugem, uni gembala. Ya. Jadi kita yang memberi pencerahan, memberikan UGM itu universitas gitu loh. Apa sih Raymond ketawa garing? Kata Ripa tadi yang membacakan Aku turun aja dulu. Nggak mau diskusi soalnya. Kabur dia kabur. Jadi kau cuma nampang tampang doang di sini Raymond. Salmon. Nih baca ya Par Dede ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-171. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzi kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a. Itu ya, wanida summum bukmum umyum fahum la yaqilun. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta. Mereka tidak berakal. Kalian punya otak, tak menggunakan otak untuk berakal. Inilah kenapa kalian masuk neraka jahanam, karena kalian meniadakan fungsi akal yang diberikan Tuhan kepada kalian. Asik.
Begitu Pardede, berpikirlah Bang Pardede, masa iya Tuhan mati tergantung? Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung makhluk. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, bukan yang diciptakan. Tuhan itu bukan makhluk, bukan berbulu. Tuhan itu tidak membutuhkan makan ikan goreng. Tuhan tidak membutuhkan naik keledai, karena dia maha kuasa. Tuhan itu tidak perlu jalan-jalan untuk mendatangi umatnya. Kalaupun dia istiwa alal aras, apapun yang dia kehendaki bisa datang, bisa hadir. Dialah yang mendatangkan hambanya, bukan mendatangi hambanya. Siapakah Anda Pardede? Di setiap lubang dalam diri Anda ada tokainya, lalu merasa Anda layak didatangi oleh Tuhan. Apakah Tuhan butuh Anda? Tidak Pardede. 1000 Pardede yang lebih ganteng, lebih tampan bisa Tuhan ciptakan. Kenapa Anda merasa penting bagi Tuhan? Sehingga Anda mengaku-ngaku anak Tuhan, sehingga Anda mengaku-ngaku diselamatkan dari perbuatan dosa Anda mengintip janda mandi. Anda yang menikmati, kok Tuhan yang disalahkan? Kau yang mengintip, Tuhan yang ditombak. Kau yang mencuri, Tuhan yang ditombak. Lihat Islam. Tanganmu mencuri, tanganmu potong. Kau seluruh tubuhmu berzina, seluruh tubuhmu dirajam. Inilah keadilan. Kau yang menikmati janda dan bini orang, Tuhan yang ditombak, kau yang masuk surga. Sungguh luar biasa pemikiran kalian. Seolah-olah menuduh bahwa Yesus mengajarkan kalian tidak bertanggung jawab. Padahal dalam kitab Yeskiel, tidak mungkin anak dihukum karena dosa bapak, tidak mungkin bapak dihukum karena dosa anak. Tapi apa kata kalian? Aku berdosa, Tuhan yang ditombak, dan aku masuk surga karena surga diwariskan padaku. Hantu, kerja saja nggak bisa orang dalam sekarang, masa surga ada orang dalam? Nepotisme Tuhan kalian. Cukuplah kalian hari-hari menistakan Yeshua HaMasyiah, manusia mulia, ganteng, baik, soleh, suci, tidak berdosa. Kalian hujat setiap hari. Kalian katakan dia dijadikan berdosa. Kalian katakan dia dilecehkan Hansip Romawi. Kalian pikir kalau Hansip Romawi melecehkan laki-laki selamat lubang duburnya? Apa iya ada Hansip Romawi yang melihat laki-laki ganteng perkasa lubang duburnya dibiarkan begitu saja? Naif sekali kalian. Ketika kalian percaya Yeshua HaMasyiah dibugilkan oleh Hansip Romawi, bagaimana mungkin dia melewatkan duburnya, saudara? Apa iya Tuhan ditowel-towel barangnya sama Hansip Romawi? Na'udzubillahi min zalik, saudara. Percaya kepada doktrin Hansip Romawi mempermalukan seorang anak laki-laki yang ganteng, tampan, baik, sama saja mengatakan bahwa duburnya dan kelaminnya tidak selamat dari toel-toelan Hansip Romawi. Karena menurut fakta sejarah, Hansip Romawi adalah orang-orang yang tidak beradab, bahkan mereka adalah banyak hombreng. Makanya kami tidak pernah menistakan Yeshua HaMasyiah dengan percaya dia ditombak, dipaku, di tiang salib, dengan digerayangi oleh tangan-tangan kotor Hansip Romawi. Al-Quran mengatakan dia disucikan dari kalangan musyrik, kafir. Disucikan. Apa maksudnya? Dihindarkan dari kekejian mereka yang menelanjangi dan menggerayangi tubuh seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah. Begitu hina kalian buat Yesus ketika kalian percaya bahwa dia ditelanjangi Hansip Romawi. Seolah-olah kalian mengatakan bahwa Hansip Romawi mustahil memegang duburnya. Padahal kalian tahu tidak bagaimana kebrutalan Hansip Romawi. Ya. Sedangkan jenazah orang, jangankan Hansip Romawi loh, tentara Kristus, tentara salib ketika berperang di Yerusalem, perang salib, memperkodok, memakan mayat, apalagi Hansip Romawi penyembah pagan, pencinta lubang dubur. Kalian naif sekali kalian mengatakan bahwa Yesus aman kok di tangan Hansip Romawi. Memang tidak tertulis. Memang tidak tertulis. Tapi gunakan rasio kalian. Ketika laki-laki tampan, tidak berbaju, tergondal-gandul kelaminnya di hadapan Hansip Romawi yang hombreng, apa iya diselamatkan? Diludahi aja boleh kok waktu itu. Apalagi dicolok-colok itu duburnya. Apa iya dilarang sama ketuanya? Kalian kan mau menyiksa dia, tapi jangan colok duburnya ya. Ada gitu etika untuk menyiksa manusia dengan tidak mencolok duburnya gitu. Maka dengan percaya Yeshua HaMasyiah
digerayangi hansip Romawi, sama saja percaya kalau dia dilecehkan secara seksual. Ada datanya. Ada datanya itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Keji sekali apa yang kalian imani ini kepada Nabi kami yang cintai. Nabi kami mulia, dimuliakan Allah, kalian merendahkannya. Daud kalian percaya ngambil bini orang, astagfirullahaladzim. Solomon kalian percaya padahal dia adalah anak yang dicintai Tuhan, anak disukai Tuhan. Kalian percaya Solomon itu menyembah berhala. Kalian percaya bahwa Harun itu membuat patungan sapi. Padahal mereka yang kalian fitnah itu adalah orang-orang kekasih Tuhan, Mesiah Tuhan. Sungguh terlalu kalian, hai Oten, memfitnah Nabi yang dicintai Tuhan. Lalu mengaku aku penghujat pula, melaporkan ke Polda Sumut. Padahal kalian yang bilang Trinitas seperti kelamin pria. Lalu aku kutipkan, aku yang mau dipenjara. Begitu berat hidupku, pikul salib. Menjelaskan yang benar, diselewengkan sama Oten. Dasar kalian ini. Apa? Coba bertanya saja. Sungguh terlalu kalian Oten. Yesus kalian kutuk, aku pun dilaporkan. Tapi untung aku Islam, aku tidak takut dilaporkan. Makanya aku tidak kabur ke luar negeri kayak Edis. Edis digeruduk takut karena dia sewaktu dia bilang Tuhan kami berkuasa, tapi pada saat itu dia berkata, maaf kawan, Tuhan kita memang kita percaya berkuasa, tapi aku harus kabur dulu karena kalau digeruduk Tuhan kita nggak bantuin. Oke, halo. Sungguh. Pak Dede, Ya, kalau Pak Dede jangan Seripa ini kalau nyanyi walaupun agak fals suaranya memang agak merdu lah. agak pintar kan? Akui dulu Pak Dede, kau Bukan pintar, merdu. Oh merdu, kalau pintarnya enggak? Pintarnya enggak? Enggak. Sungguh terlalu abang Pak Dede, ketika Yesus mulia tapi dikutuk juga. Sungguh terlalu. Aku ada lagu loh bang. Hai manusia, ajeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, ajeng jeng jeng, bukan diciptakan. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tak butuh ikan goreng dan tak butuh naik keledai. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tak berbulu apalagi memiliki alat vital. Masa iya Tuhan ciptakan alat vital untuk dirinya sendiri lalu tak berfungsi? Ini kenistaan sungguh sangat terlalu, mengatakan Tuhan punya bulu dan tak berfungsi. Astagfirullahaladzim. Bahkan arsy itu bang ya, di dalam Islam bang Pak Dede, arsy Allah itu berguncang hebatnya bang. Ketika orang-orang berkata Tuhan beranak, punya istri saja dia tidak, apalagi beranak. Artinya dengan lembut Allah berfirman kepada kalian, kenapa kalian tuduh Allah punya anak? Allah tidak butuh istri apalagi butuh anak. Artinya Allah tidak butuh berhubungan badan. Astagfirullahaladzim. Sungguh keji kalian itu wahai saudaraku. Pantaslah kalian dijadikan sebagai bahan bakar api neraka karena kenistaan yang kalian buat di otak kalian kepada Tuhan pencipta alam semesta ini sangat keji. Masa iya Tuhan menciptakan kelamin tiba-tiba tidak berfungsi? Si Gregorius ini saja seandainya tidak berfungsi apa yang ada pada tubuhnya, maaf, tidak berfungsi telinganya, maka dia dikatakan disabel. Disabilitas, orang yang dalam kekurangan. Masa Tuhan
Tidak mampu menghidupkan orang mati, tapi tidak mampu menghidupkan sesuatu yang harus dihidupkan sebagai bukti keperkasaannya. Buat apa bisa menghidupkan orang mati, tapi tidak mampu menghidupkan sesuatu yang penting dalam dirinya sebagai laki-laki? Astagfirullahaladzim. Kehinaan yang luar biasa yang kalian katakan kepada seorang manusia yang kalian tuduh sebagai Tuhan. Selain kalian menghina pria ini, kalian menghina sisi kepriaannya, kalian menghina Tuhan penciptanya. Astagfirullah. Aku sedih kelakuan Oten, menghujatnya tapi mengaku memuliakan. Masa iya Yesus tampan, punya alat vital, dituduh hanya aksesoris sama Pak Hendritan. Terlalu Oten, terlalu kalian. Udahlah, capek aku nyanyi, suara aku udah mau. Iya. Si Ripa ini udah 1 album pesan aku udah nyanyi tadi. Iya bang, 1 album aku nyanyi. Iya. Coba lah beli ya. Ini terakhir Ripa ya. Apa bang? Yang terakhir minta penjelasan sekali lagi. Apa? Orang yang melarang ibadah itu orang sesat, menurut pengajarannya bagaimana? Orang yang tidak meyakini agamanya sesuai dengan yang diajarkan, mereka tidak bisa dikatakan sehat dan sesat. Gregory sudah jawab tadi loh. Ini minta sekali lagi penjelasan sekali lagi. Maksud saya orang yang melarang Mereka ibadah orang sesat. yang tidak memahami Islam, abangku. Karena dalam surah Al-Mumtahanah dikatakan, asbabun nuzul surat Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini adalah, nih aku bacakan ya. Nih. Bacakan. Dia nggak pernah baca surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yakhrijakum walam yakhrijkum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah tidak melarang kami umat Islam. Maksudnya kan merujuk kepada kami nih. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Oh abangku para dede, kalau kau tidak menghujat, tak mungkin kuludahi. Kalau kau ke gereja biaya sendiri, nggak minta-minta dan tidak mengganggu kami, kenapa kami harus marah? Buatlah gereja banyak-banyak bang. Undang aku datang biar aku bertanya ke pendeta. Justru aku menghimbau seluruh umat Kristen, buatlah gereja dimanapun, karena kami akan datang. Para apologet undang Bang Zuma, undang Uniripa, undang Ustadz Wafi ke gereja, berikan kursi di saf pertama. Kalian joget-joget, kami diam dulu. Nanti kalau pendeta khotbah, kami baru bertanya. Kan asik saudara. Tolong izinkan kami. Lah bahkan kami minta supaya undang kami agar kami datang ke gereja kalian hanya menonton pendeta. Beranikah kalian mengundang kami ke gereja kalian? Kami tungguin. Kalau kalian butuh uang untuk bikin gereja, sini kita kumpul donasi. Ya, bahkan KDM yang beragama Islam konon katanya mau bantuin gereja yang dilelang dengan hutang 6 miliar di Cianjur. Kurang apa kami umat Islam? Masih dituduh intoleran. Dasar kalian umat yang tidak tahu bersyukur. Enak hidup di Indonesia, giliran kerja dapat. Bersyukurlah kalian kepada pencipta langit dan bumi masih bisa bekerja di Indonesia.
Masih bisa jualan yang beli di toko bangunan kalian cindo-cindo yang orang pintar-pintar itu. Rata-rata cindo pintar. Temanku cindo 2. Ya, pintar loh cindo-cindo itu loh. Mereka jualan yang beli banyak kami loh. Bahkan aku boleh ngutang tempat mereka waktu aku bangun rumah di Batam dulu. Koko, Aseng. Rifa, apa kabar? Koko, uangku cuman ada segini. Bolehkah aku ngutang, Koko? Boleh, asal dibayar ya. Siap, Koko. Asik loh kalau kita ini mengikuti ajaran masing-masing. Koko, aku merampok seng di tempatmu. Oh, si Koko ingat, barang siapa yang jangan melawan orang yang jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Enak. Koko Aseng Kristen? Iya, Ripa. Percaya kitab Matius? Iya, Ripa. Kubacakan. Jangan mengambil kembali. Bentar. Aku tunjukkan dalilnya. Enak loh kalau Kristen ini menjalankan agamanya. Kami bahagia loh. Umat Islam bahagia. Matius pasal 5 ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kalau kami minta semen, Koko, serahkan batu batanya. Karena Koko orang Kristen. Karena Koko orang Kristen. Enak kan kami jadi Islam kalau kalian menjalankan agama kalian? Pastilah seluruh Indonesia ini bahagia kalau tetangganya Kristen. Karena ada ayat Matius 5:40. Ikutilah ajaranmu wahai saudara Kristen. Insya Allah kami bahagia. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ku ajak kau jalan ke Bali, ajak aku ke Eropa, Bang. Para Dede, itu perintah Yesus, ikutilah itu. Kata Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi sebelahnya. Ku ambil batu bata, kasih aku semen ko. Ku ambil sengmu, berikan aku pasir koko. Kan enak. Ujung-ujung dia pindah agama karena dia cindo tahu, gak mau rugi. Udahlah, gak mau aku jadi Kristen katanya. Susah ini katanya. Aku jadi Buddha aja lah katanya. Akhirnya pindah dia agama jadi Buddha. Kenapa? Rugi dia di Kristen. Datang-datang Uniripa bawa ayat Matius. Koko. Iya Rifa. Koko Kristen. Iya dong. Pengikut Yesus. Iya dong. Patuh kepada Yesus. Iya dong. Koko, aku mau ambil semen. Bayarlah. Tidak bisa Koko. Kenapa? Sebab ada tertulis demikian. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Koko, aku ambil semen, berikan pasirnya. Akhirnya Oten yang dari kalangan yang tidak mau rugi, kabur semua. Makanya mereka murtad dari Kristen. Capek mereka dituntut. Rugi terus ya, saya. Apa Bang? Rugi terus lah jadi Kristen. Tapi kata aja kalau memberi dapat pahala. Oh, di Islam itu Bang. Di Islam itu beramal soleh itu sedekah, bukan diambil semen kasih pasir. Tapi kami memberi sekemampuan kami. Ya, Koko Islam. Ini ada Koko. Assalamualaikum. Ona Rifa. Koko mualaf. Iya, saya mualaf Rifa. Mualaf. Udah berapa lama Koko mualaf? Udah sebulan Rifa. Koko saya mau beli semen. Di Islam diajarkan kalau kita itu boleh jualan. Ada dalilnya. Mantap Koko. Tapi Koko juga Islam. Iya, saya disuruh bersedekah. Apa sedekahnya? Saya tidak mungkin kasih kamu semen. Karena sedekah itu tergantung sesuai dengan kebutuhan dan tergantung saya mau seberapa. Apa yang Koko mau sedekahkan? Saya kasih kamu sedekah 10 batu bata. Dasar Koko peloke. Ya sudahlah, saya tambah 1 karung semen. Itu hitungnya amal. Tidak diwajibkan. Koko tidak mau sedekah. Tidak ada masuk neraka. Saya sudah baca dalil. Sedekah itu tidak wajib. Tapi apa yang wajib Koko? Zakat. Bagaimana zakatnya harus Koko? Hanya 2,5% dari apa yang kamu makan. Itu pun sekali setahun. Berat nggak Koko? Mana berat Saya tidak disuruh pikul salib Enak kok jadi Islam. Enak sekali Ada aturannya semua.
Kalau jadi Kristen kok rugi saya. Baru 1 bulan saya buka toko, orang Islam datang semua bawa ayat itu apologet kurang ajar. Gara-gara apologet itu bongkar ayat kita suci ya. Datang itu semua orang bawa ayat ini ya. Saya rugi ya, tutup itu. Jadi saya pindah. Begitulah cerita di negeri Wakanda. Gara-gara apologet lah Koko jadi bangkrut. Kalau tidak ada apologet, pendeta itu tidak pernah kasih ayat itu. Pendeta cuma kasih ayat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu terus yang diulang di gereja. Begitu. Ko Atong, kenapa? Ini bukan ustazah tadi kan? Saya adalah gini Bangku, saya ini diajarkan di Islam untuk belajar psikologi, menjawab sesuai dengan kapasitas saudara saya. Saya tahu abang lagi punya masalah Tapi berat kurang dalam sempurna kehidupan. ilmu psikologinya ini nih. Kenapa? Saya itu membuat kalian itu tidak bosan nonton, karena Rasulullah mengatakan orang yang belajar serius itu juga bosan. Kenapa? Makanya tidak mesti harus kita tuh belajar, boleh kita berhibur, tapi kami tidak boleh berdusta ketika bercanda. Saya tadi tidak berdusta, saya mengilustrasikan bagaimana rekonstruksi kalau ajaran Kristen diterapkan dengan membuat sebuah karangan cerita tentang Koko Acong. Nah, jadi bahaya ini ya. Kalau ada ajaran Kristen dijalankan sama Koko Acong jadi rugi ya. Itu salah satu contoh saya rekayasa. Itu boleh dikatakan dongeng ah. Tapi kalau saya pernah bertemu dengan Ko Aseng, waktu saya bikin rumah di Batam, itu bukan ilustrasi, itu fakta. Saya pernah berhutang sama Ko Aseng. Ya, waktu itu saya mau renovasi rumah. Saya bangun rumah, dikasih kesempatan sama Ko Aceng 7 bulan untuk bayar cicil, untuk merenovasi, membuat dia jadi lebih bagus, bikin teras. Itu fakta. Jadi Saya gini, Islam bang, di Islam itu tidak boleh berbicara sembarangan. Ya, Ripa tadi bicara bahagia kalau sesama ini saling mendukung juga, kalau agama-agama yang lain bisa beribadah dengan baik. Iyalah. Jadi maksud saya sampaikanlah melalui komal-komal si Ripa buat seluruh Indonesia, apalagi umat dari ini Ripa, jangan melarang. Jangan. Ada peraturan pemerintahnya bang. Kenapa saya harus turun tangan bang? Bang, aku menghadapi Oten aja ya bang ya. Komal aja bang, Bu, melalui komal. Gini loh bang, aku nih spesialisasi bang. Kalau ada, kan ada dokter nih bang. Abang kalau ke rumah sakit nih ada dokter spesialis penyakit umum. Dia bisa mengobati pilek, mencret. Tapi kalau aku nih spesialis pengobatan terapi penyakit dalam. Berarti Uniripa ini bukan, kalau di sini ini bukan termasuk tausiah ya? Bukan, aku ini kan ibu gembala bang. Allahu Akbar. Kan aku bilang aku nih ibu gembala. Ibu gembala itu berceramah apa enggak? Gitu, bukan bang, ibu gembala itu memperbaiki sel-sel otak yang bermasalah di dalam pemahaman Oten. Gitu ya. Meluruskan akal mereka yang bengkok. Jadi terakhir itu tadi saya itu belum menangkap juga tadi itu yang melarang tadi itu sesat apa enggak, itu aja lah intinya. Yang melarang tadi adalah orang yang tidak memahami Al-Quran dan hadis. Mereka jahil, disebut sebagai orang tidak berilmu, bukan sesat. Sesat itu gitu. membawa ajaran baru yang tidak ada dasarnya, seperti abang sesat. Tadi katanya kalau yang sana itu enggak sesat. Kalau yang sesat, orang Islam yang melakukan tindakan yang tidak diajarkan itu namanya tidak paham Al-Quran. Kalau dia menambah-nambahi ajaran itu namanya sesat. Kalau abang itu sesat lagi menyesatkan. Iya. Kata siapa? Kata Al-Quran saya. Berarti mereka intinya sesat lah juga ya? Abang dan kawan-kawan abang pokoknya selain orang yang beriman menurut Islam, percaya kepada Allah dan percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, percaya kepada Al-Quran sebagai kitab suci, mereka itu sesat.
bukan masalah nyembah, masalah kepercayaan tadi yang di mana itu. Kalau begitu Sesat. terima kasih Ripa. Iya. Minum dulu, kurasa sudah kering gitu tenggorokan. Tahu kau pun kayak gitu bang. Aku udah berkali-kali ngomong, minum aku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Teh manis itu. Teh tawar bang. Teh Karena aku tawar. udah manis. Iya, nampak kok. Oke ya, makasih ya sama host. Waktu yang Abang- diberikan. Jadi abang tidak merasa kalau abang itu harus memperbaiki cara berpikirnya, nggak butuh, tidak butuh ilmu pengetahuan. Kalau nggak butuh ilmu pengetahuan, nggak mesti sekolah. Nah kalau gitu, menurut ilmu global, keyakinan seluruh manusia, Iya. apakah bisa dikatakan Tuhan itu mati? Maksudnya kalau Tuhan itu mati, Menurut pandangan rasional manusia, menurut pandangan ilmu pengetahuan yang diterima dalam khazanah ilmu umum, apakah diterima Tuhan mati? nggak bisa kalau ilmu umum diterapkan dari ke ilmu. Berarti abang telah mengakui bahwa abang tidak berpihak kepada ilmu pengetahuan. Semangat untuk sesat terus ya bang ya. Selamat sesat. Anda sudah saya nyatakan gelang ungu ya. Hanya menunggu detik-detik hukuman dari Allah. Silakan. Salim dulu kasih. tangan. Salim Terima rohani kasih. dulu bang. Salam Terima- rohani dulu. Terima kasih gelarnya yang diberikan kepada saya. Ya, gelang ungu. Dengan ini Bunda telah mendiagnosa, Bunda telah mencoba menterapi, tapi sepertinya kekuatan gelap sangat kuat dalam diri Anda, anak muda. Jadi Bunda nyatakan Anda gelang ungu. Teng. Abang standby aja dulu di sini ya. Abang belajar dulu ya. Atau nanti ada pertanyaan yang ingin abang ajukan. Salam kepada keluargamu ya Bang Pardede. Tolong katakan kepada keluargamu Bang Pardede. Ya, Siap. sampaikan salamku kepada mereka. Bertobatlah, kerajaan surga telah dekat. Ya, Minum dulu ya. Oke, halo Deking. Deking Siragi, halo. Ya, dibaca dulu lengkap nama saya dong. Ini NPD kali abang ini loh. Namanya panjang kali mau disuruh baca. Nggak bisa kami baca panjang. Orang kami lihat akunnya aja nggak nampak titik. Oh, baik. Makasih ya. Aduh. Memang kuasa kegelapan memenuhi seluruh tubuh kalian nih. Padahal yang ada setan di lubang hidung kami loh. Tapi kami yang ketuhan-tuhanan. Kalian yang kesetan-setanan. Emang Ada kakak udah ngintip setan. badanku. Kan ada dalilnya dalam kitab Ayub. Ada Tuhan dalam lubang hidung kalian. Iya, yang Ada mana? setan. Kalian yang mana, Kak? Ini aku kasih ayatnya. Bukan, gak usah kasih ayat. Kakak udah lihat badanku kah? Bang, ketika ada roh Tuhan dalam lubang hidung manusia, tidak perlu ku perhatikan, ku buka lubang Lobang yang hidungmu dulu. mana? Lubang hidung, Hidung siapa? hidung oten, Oten itu siapa? orang Kristen, Kristen siapa yang kamu maksud? orang gila ini Ya, turunkan. semuanya. Itu semua yang mana, Ma? Kau bukan ingin bertanya di sini, kau ingin menggila. Ya udah, nggak usah ya. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Naik komal, kau yang kesetanan. Ternyata Tuhan di hidungmu adalah setan, kata kami. Wah, ternyata setan yang dalam lubang hidung kita Tuhan kalian. Pantasan kalian. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar Tuhan setan. Kamu bersin Tuhan yang berserakan. Jeng. Aduh, capek aku nyanyi. Nah, naik lagi dia. Bang, kalau naik ke sini serius lah. Kami bercanda aja serius loh. Iya. Yuk, serius ya. Bang Asran. Halo. Tapi janganlah diturun-turunkan. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera. Ya, Assalamualaikum Asran. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jangan diturun-turunkan dong. Iya diturunkan Open lah cam kalau dulu, Anda open di cam. sini. Kalau Anda di sini menunjukkan sikap-sikap yang apa ya, membuat rusak peradaban, kami tidak butuh tontonkan itu. Cukup gereja aja
Di gereja aja kayak gitu. Di sini Komal diskusi. Di sini ini bukan tempat kalian menjajah Komal Islam. Ada aturannya. Aturan di sini menurut Ibu Gembala, karena Bunda Gembala yang memiliki otoritas sebagai narasumber, segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh pemilik Komal, aku memberikan persyaratan. Umat Kristen yang awam bertanya saja. Umat Kristen yang berilmu diskusi angkat tema. Nah, berilmu itu tidak masalah kalau kalian tidak kuliah. Setidaknya kalian membaca satu literatur. Apa contoh? Saya membaca kitab Korintus Uni. Dan perhatikan, jangan langgar KBBI. Karena kalian kitabnya menggunakan terjemahan. Kalau kami tidak perlu KBBI karena kami menggunakan kamus bahasa Arab. Karena Al-Quran kami pakai bahasa Arab. Nah, sebelum kita diskusi, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu dulu. Boleh. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, bukan diciptakan. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tempat bergantung makhluknya, bukan yang digantung makhluknya. Silakan. Amin. Kok amin? Itu kan bagus dong. Ya, Pujian kepada Tuhan kan? Bukan, itu nyanyi kok. Oh, pujian. Memuji itu bukan kayak gitu. Ah, inilah kalian. Kalian tidak bisa membedakan nyanyian dan pujian. Kalau memuji itu begini, nih, memuji itu begini ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya, pemilik pemelihara alam semesta. Subhanallah, Maha suci Allah. Ya, itu baru pujian. Kalau puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhannya nggak dipuji-puji terus, tapi janji terus memuji Tuhan. Kalau memuji itu sebutkan kalimat pujiannya, ya. Kalau Anda adalah orang yang memuliakan Tuhan, bukan setiap nyanyian itu adalah pujian Tuhan. Masa nyanyinya gini, suka-suka Tuhan, ini lagunya ya, nih lagu suka-suka Tuhan nih. Itu bukan memuji. Jadi apa itu kira-kira itu, Kak? Itu nyanyian biasa. Oh. Kalau pujiannya ada unsur pujiannya di dalam nih. Oh, iya. Ada nih lagu Tuhan Tangan Berlobang. Kamu pernah dengar nggak? Belum tuh, coba diputar Nih, dulu. Tangan Tuhan Berlobang. Nanti kena copyright kita. Udah aku tunjukkan nanti aja bayar lagunya. royalti, Kakak. Janganlah. Nih. Enak. Nih. Tangan Enak banget. berlobang. Nih, Tangan Berlobang judulnya. Nih. Ada 3 cewek menyanyikannya. Kena copyright nanti ini bentar. Oh, ini penistaan banget ini lagu ini ya. Masa Tuhan dibilang cacat? Ada-ada aja kalian ini ya. Tapi kalian kalau diingatkan, kalian tuduh kami yang menghujat. Padahal kalian yang menghujat nih. Tangan yang berlubang. Jangan. Kena copyright nanti nggak boleh. Ya, ganti topik lah kita, Kak. Apa kira-kira Iya, topiknya? kalian kan udah aku bilang, kalian Oten bertanya. Karena aku lagi menggembala di sini. Aku mau bertanya nih sama kakak-kakak. Memang bertanya, silakan. Boleh kan, Kak? Izinkan saya bertanya, boleh ya? Memang bertanya. Silakan bertanya, silakan. Baik, terima kasih, Kak. Kalau Gini, bisa Kak. open cam ya. Kalau bisa open cam, bro. Saya belum bisa on cam. Jadi gini, kakak kan merasa bahwa kakak ini punya kapasitas untuk berbicara tentang agama yang di luar agama kakak lah, ya kan? Nah, tapi pertanyaan saya. Bentar. Tambahkan kata-katanya. Sebentar, brother. Ya, belum selesai pertanyaan saya sempurna. Enggak, karena Anda salah. Saya luruskan. Ya. Saya merasa dan mampu membuktikan perasaan saya bahwa saya lebih memahami kitab sucinya umat Kristen Baik, daripada umat Kristen yang naik ke Komal. Iya. Bukan seluruh umat Kristen ya, tapi umat begini. Kristen yang sering naik Komal. Begini kak. Contohnya saya umatnya katakanlah saya ateis, ya. Tapi yang namanya saya hidup dalam bernegara, saya tidak mau istilahnya berbicara kalau saya nggak memiliki yang namanya legal standing saya. Sebagai contoh lah, saya berbicara tentang agama kakak. Saya nggak punya legal standing dan saya nggak berani sama sekali untuk berbicara di situ. Itu di forum mana? Mengapa kak? Di forum mana itu? Pertanyaan saya ini. Di forum mana ada legal standing? Oke. Ajaran yang kakak sebut tadi, yang sebut Kristen Di itu forum dimuat mana dalam aturan butuh negara. legal standing dalam bicara, brother. Ini Kakak, forum kakak ini KTP-nya forum apa, Kak? personal. Kakak Ini KTP-nya apa, adalah Kak?
Kenapa Izin, orang? Kak, Saya adalah mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam yang mata kuliahnya punya mata kuliah Kristologi. Baik. Ya. Baik. Oke, Sekarang itu saya kan kakak tanya, belajar ya. legal standing Kakak dibutuhkan belajar, bukan kapan? legal standing. Kakak KTP-nya Inilah apa, Kak? kenapa laki-laki di hadapan saya kalau Kristen jadi perempuan. Lebih baik Pak Pardede tadi dia. Kristen jadi Ini perempuan. orang hanya ingin bicara tapi tidak mau mendengarkan. Bicara dari kesalahpahamannya. Saya minta Anda tunjukkan kepada saya kalau pemerintah menganjurkan ketika buka koma diskusi di TikTok harus ada legal standing. Aturan mana itu? Oke, baik. Saya jawab ya, Kak ya. TikTok aja patuh terhadap aturan Mana? negara. Mana aturannya? Ya sudah, TikTok saja patuh dalam aturan Ya negara. mana aturan di TikTok kalau bicara tentang agama harus ada legal standing? Kakak pelajari lagi dulu ya mengenai aturan. Di yang benar. mana ada aturan baik perundangan undang-undang ITE, undang-undang non ITE tertulis bahwa untuk bicara tentang agama dalam ranah dialog dan diskusi harus Boleh. ada Boleh saya legal selesaikan, Kak, standing. pertanyaan saya? Tidak boleh. Sebelum Kakak Anda khawatir, tunjukkan Kak? apa yang Anda omongkan tadi Saya nggak adalah jebak sebuah kakak loh. kenyataan, bukan tipu-tipu. Iya, saya nggak jebak kakak di sini saya bertanya. Saya tidak merasa terjebak. Saya sedang menunjukkan Anda sebagai orang yang berbicara itu ternyata dari ketidaktahuan, minim literatur. Tunjukkan literatur bahwa ada perintah dari negara kita ketika bicara tentang agama harus ada legal standingnya. Tunjuk, Kak. Saya bertanya nih kan. Sekali lagi, kalau tidak ada tolong minta maaf ke Oke, publik karena KTP Anda telah apa? mengada-adakan sesuatu yang tiada. Anda mencoba merusak aspek demokrasi dalam ranah bersosial kita. Anda tahu Undang-Undang Pasal 28E? Silakan dibaca dulu. Kakak bacakanlah. Biar kita Inilah tafsir kenapa bersama. kalian itu Kan saya kakak suruh yang bertanya menunjukkan belajar buktinya. saja, bukan untuk mengajari saya. Makanya saya katakan saya lebih paham kekristenan ketimbang umat Kristen yang naik ke sini. Jangankan kekristenan, undang-undang pun saya lebih paham daripada kalian. Ya ampun. Bukan ya ampun, jangan minta ampun dulu sama saya. Belum saya bubukin kamu, ya. Inilah Saya sudah kenapa saya menyebut- katakan Saya sudah menyebut ya ampun. kalian ya kalau ampun, naik ya ke Komal Allah, ya Islam, belajarlah banyak. Ya nih, Undang-Undang Dasar Pasal 28E. Sapa dulu tamu baru host. Kenapa orang ini jadi moderator di sini sekarang nih? Jangan dulu, lanjut. Lanjutlah Kak, lanjutlah. Kan biar Ya. sopan Kak. Makanya belajar. Nggak begitu sopan. Itu justru Anda nggak sopan. Anda masuk di rumah orang. Anda yang ngatur-ngatur. Anda ngatur-ngatur orang yang masuk ke rumah orang itu nggak sopan namanya. Itu justru kurang ajar. Yang berhak mengatur rumah kami adalah kami sendiri. Maka Anda yang ikut aturan kami. Dari tadi Anda tidak ikut aturan. Saya suruh Anda bertanya. Kakak suami istri kah dengan Bang Gregorius ini? Inilah Kenapa tidak bilang sopan. rumah? Mempertanyakan urusan pribadi. Kita mengumpamakan ini rumah tempat diskusi. Lalu Anda secara harfiah memaknai. Ini kenapa Anda minim literasi. Baik, ya udah Astagfirullahaladzim. Kasihlah dulu Undang-Undang Dasar Pasal 28 itu. Silakan Kak. Undang-Undang Pasal 28 kemerdekaan bersyarikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimananya ditetapkan dengan undang-undang. Ini tempat media kita bicara menggunakan lisan, mengeluarkan oleh pemikiran. Oke. Dan kamu tadi melarang kami Saya tidak untuk melarang. berdiskusi. Kamu tadi bilang harus ada legal Kapan standing. saya menyebutkan kata larangan? Tunjukkan kepada saya undang-undangnya harus ada legal standing ketika mengeluarkan pikiran tentang agama. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Tunjukkan Kakak. kepada saya datanya di dalam perundang-undangan Indonesia bahwa ketika bicara ini agama di menyatakan TikTok pendapat harus kita ada seluas-luasnya, Bu. legal saya jawab. standing. Saya menyatakan pendapat kita seluas-luasnya Diam. sepanjang Sudah, diam. sesuai. Diam. Begitu dong. Udah bertanya aja. Daripada aku Silakan sembur. bertanya, silakan bertanya. Seran tadi jatuh. Tadi jawab, kakak bertanya saya mau jawab, kakak bilang nggak boleh. Jadi gimana nih yang benar? Apa pertanyaan saya apa? Tadi kakak bilang, di mana saya melarang? Saya kan bilang tidak melarang. Saya bertanya, apa kapasitas pertanyaannya? kakak? Ya kapasitas kakak nih sebagai umat kan kakak mengimani saat ini kan Islam kan? Kita percaya gitu kan? Apa kapasitas kakak berbicara agama yang bukan agama kakak? Berdasarkan pasal 28E. Coba itu dulu kita uji. Kalau masalah Sebagai seorang diamlah, banyak kali lah ini loh, orang ini bertanya tapi banyak kali loh. Kau yang bertanya, aku yang menjawab, bukan kau yang bertanya kau jawab sendiri.
Kapasitasku Ya, silakan jawab. adalah sebagai mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam yang memiliki mata kuliah Kristologi dan diizinkan berdiskusi sebagai bentuk menunjukkan Diskusi, ya. bahwa aku adalah orang yang aktif dalam dunia pendidikan dan dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28E sebagai warga negara Indonesia yang diperintahkan dalam Undang-Undang di alinea keempat untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik. Karena kapasitasku dalam ranah agama, diam dulu. Kenapa lah Kristen-Kristen ini kalau naik ke sini ini tidak bisa bersabar saya mendengarkan ateis, jawaban lo? Kenapa kau malu mengaku sebagai Kristen? Oke, kalau kau ateis, aku mau uji dulu. Aku nggak percaya dengan orang-orang yang naik namanya palsu, tidak buka cam, mengaku-ngaku ateis. Coba, aku tanya dulu samamu. Apa definisi ateis? Silakan dijawab. Mikmu jawab. Apa definisi ateis? Silakan buka mic-nya. Kita uji dulu ya. Kalau aku telah teruji ya. Kalau aku ini kenapa dikatakan kredibel? Namaku ada di PD Dikti. Dulu, saya jawab dulu pertanyaan kakak satu persatu. Saya tanya apa definisi ateis? Definisi ateis menurut saya hanya percaya bahwa manusia dan manusia diciptakan secara organik. Oleh Kamu sesuatu- tahu tidak? Yang kamu omongkan itu mempermalukan kaum ateis. Ya Sejak kapan orang ateis percaya manusia diciptakan? Menurut kaum ateis, menurut saya kakakku. Makanya saya luruskan. Kamu itu, aduh, Kakak ateis, Kak? ini orang ateis ngamuk sama kamu nih. Kakak ateis. Ateis itu terdiri dari dua kata. Teis dari kata teos. Tidak ada Tuhan. Mereka tidak mengimani adanya pencipta. Kau bilang tadi manusia diciptakan. Ini udah bodong ini. Itu kenapa harus banyak belajar sebelum koma ini. Ulangi kak. Tadi, Saya sorry, udah jadi mulai. ingat. Oten, baking Oten, silakan. Kakak ini jadi ateis dia sekarang. Kakak ini Kok jadi ateis sekarang. Kenapa orang, brother, gini ya, saya itu tidak diizinkan mempermalukan manusia di depan dunia. Kenapa? Karena Allah perintahkan saya untuk memuliakan makhluk Allah. Bahkan anjing pun kami tidak boleh perlakukan secara zolim. Jangan bikin saya berbuat zolim depan kamu. Saya tuh sangat memuliakan ras manusia loh. Jangan kamu perlihatkan bahwa kamu adalah manusia yang tidak menghargai ras manusia dengan membawa pikiran-pikiran kera di sini. Pikiran kera. Kapan aku bilang aku kera kak? Kera itu salah satu cirinya adalah bersuara tapi tidak mengerti dengan yang dia ucapkan. Kamu bersuara, tapi kamu tidak mengerti dengan apa yang kamu bilang. Kamu tadi bilang kamu ateis. Terus kamu jelaskan bahwa ateis itu artinya adalah ngomong terus. Kau bilang itu berarti kau bilang orang call center itu berarti kera itu. Wah, kurang ajar ini orang nih. Ini Call center tuh ngomong terus kerjanya, apa dek? turunin. Gimana sih kita diskusinya jadi kacau? Turun aja lah, nggak layak kau diskusi. Karena sorry ya, Gak gentleman. Bukan aku nggak bukan man, aku gentlewoman. Anda nggak punya apa-apa ya soalnya. Asran ambil alih dulu. Greg ambil alih dulu sama Asran, ini mau makan dulu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.